Contoh kasus penggabungan perusahaan Bank Lipo dan Bank Niaga Perusahaan. Yang melakukan penggabungan adalah Bank Lipo dengan Bank Niaga pada tahun 2008. Antara Bank Lipo dan Bank Niaga, keduanya bergabung untuk memperkuat posisinya di situasi persaingan global. Keduanya menyetujui untuk menggabungkan perusahaan dengan kriteria merger. Dari merger kali ini, perusahaan yang relatif lebih kecil ukurannya adalah Bank Lipo, sehingga Bank Lipo merelakan untuk diganti saham yang beredar dengan saham Bank Niaga. Dengan demikian, dengan harga tertentu yang telah disepakati mereka berdua, tiap saham Bank Lipo dihargai dengan harga tertentu sehingga mendapatkan nilai yang cocok untuk dibeli oleh Bank Niaga, sehingga saham Bank Lipo berganti nama dengan saham Bank Niaga. Setelah kesepakatan keduanya, kedua bank ini menyetujui untuk mengubah nama mereka atau after merger menjadi Bank Cim Niaga. Nah, inilah hasil yang diharapkan dari merger kali ini, yaitu leverage kekuatan kedua bank untuk menjadi satu dengan kekuatan yang baru serta more creating value bagi Cim Niaga. Jadi, berapakah total aset dan total tabungan penggabungan antara dua bank tersebut? Jawabannya adalah total aset penggabungan sebesar 95,2 triliun dan total tabungan sebesar 78,1 triliun. Faktor yang mendorong perusahaan melakukan penggabungan usaha adalah 1. Keuntungan dari sisi biaya. Salah satu penyebab utama dari perusahaan melakukan penggabungan usaha adalah untuk meningkatkan cost effectiveness dan cost efisiensi dengan cara melakukan penguasaan pada perusahaan lain yang menjadi tumpuan atau ketergantungan dalam kegiatan operasionalnya. Yang kedua, meminimalisasi resiko. Sebagian besar perusahaan berhadapan dengan resiko kegagalan usaha yang tinggi, khususnya bagi perusahaan yang berada dalam industri dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi. Untuk memperkecil resiko kegagalan usaha tersebut, seringkali perusahaan akan melakukan penggabungan usaha dengan pesaingnya atau mengakuisisi perusahaan yang sebelumnya telah mempunyai pengalaman pada industrinya. Yang ketiga, memperpendek waktu tunda bagi kegiatan operasional. Faktor ini biasanya mendorong perusahaan dari industri hulu untuk melakukan akuisisi pada perusahaan yang ada di industri menengah, intermediari, dan industri hilir, demikian pula sebaliknya. Yang keempat, menghindari pengambil alihan secara paksa. Dalam era borderless bisnis ini, akan semakin besar peluang dari berbagai organisasi bisnis untuk melakukan pengambil alihan secara paksa terhadap perusahaan yang dimilikinya.